Oke guys, balik lagi dengan saya Tenjiku87. Di sini saya akan bahas chapter 219 Tokyo Revengers. Di chapter 219 ini diberi judul sebuah firasat. Langsung saja kita ke pembahasannya. Demi memenuhi ajakan Senju untuk berkencan bersama Takemichi, Senju sengaja mengajak Takemichi untuk mengunjungi sebuah taman hiburan. Padahal Takemichi mengira mereka akan membicarakan tentang hal yang serius. Takemichi juga sempat heran kenapa Senju memilih taman ini sebagai tempat berkencan mereka. Saat ingin memasuki tempat itu, Senju dibuat kagum oleh kekilauan yang luar biasa dari tempat itu. Terakhir kali Senju mengunjungi tempat ini adalah saat ia masih kelas 6 SD. Sementara itu, Takemichi masih heran kenapa Senju masih memakai seragam Brahman saat mengunjungi tempat ini. Senju mengatakan dia lebih nyaman saat mengenakan seragam Brahman dan dapat bergerak dengan bebas. Takemichi hanya tersenyum menanggapi perkataan Senju, padahal dia sendiri masih memakai seragam sekolahnya, tapi malah mengkoreksi si Senju. Kemudian karena tak sabar lagi untuk mencoba permainan, mereka pun bergegas masuk dan membeli tiket permainan. Wahana pertama yang mereka coba adalah kincir angin. Senju terlihat senang sekali saat berada di atas. Sementara itu Takemichi juga melihat kalau Senju juga bersemangat sekali. Saat itu dalam hatinya Takemichi bertanya-tanya, apakah wanita yang bersamanya saat ini adalah orang yang sama yang akan memulai pertarungan tiga dewa? Karena itu sangat sulit untuk dipahami. Takemichi penasaran apa yang ada di dalam pikiran Senju saat ini. Waktu berlalu, kini Senju dan Takemichi melanjutkan untuk mencoba wahana selanjutnya. Sementara itu, Senju mengatakan sesuatu pada Takemichi tentang perang tiga dewa yang akan dimulai pada tanggal 14 Juli mendatang. Senju menyerahkan geng Kantomanji pada Takemichi dan Draken yang akan menghadapinya. Sedangkan Senju dan Takeomi akan mengatasi geng Rokuhara Tandai. Meskipun kenyataannya Senju bisa menghadapi mereka semuanya sendirian. Kemudian Senju juga mengatakan setelah Maiki dan Tyrannosaurus dikalahkan, Senju akan menjadi nomor 1 dan Senju akan menempati tingkat teratas di dunia berandalan. Kemudian Senju menyuruh Takemichi untuk bersiap-siap karena permainannya akan mulai berjalan. Terlihat muka Takemichi syok sekali. "Aku akan mati," kata Takemichi. Sementara itu, Senju mengungkapkan bahwa geng Brahman akan tambah menjadi lebih besar dan Takeomi telah berubah. Saat Senju sedang bicara serius, tiba-tiba terlihat Takemichi mau muntah. Permainan pun berhenti sejenak. Namun Senju tetap melanjutkan perkataannya. Senju berkata, ketika geng menjadi lebih besar, tentunya akan ada lebih banyak orang yang terlibat dan akan ada orang yang tidak akan kuat. Lalu beberapa saat kemudian permainan kembali berjalan. Senju berkata kembali, "Hanagaki, permainan dimulai lagi." "Tidak," kata Takemichi. Takemichi makin ketakutan. Di saat yang bersamaan, Senju kembali berkata, sebelum tumbuh menjadi besar, mereka akan menentukan tingkatan tiga dewa terlebih dahulu. Sambil menangis, Takemichi menjawab, "Sekarang bukan waktunya bicarakan ini." Kemudian setelah permainan berakhir, Takemichi terlihat kacau sekali. Dia mencoba untuk memberitahu Senju bahwa dia tidak enak badan. Namun Senju tidak menghiraukannya, malah melihat ke tempat lain. "Lihat Hanagaki, ini tanjaku," ujar Senju. Tanjaku adalah bambu yang digunakan untuk menggantung kartu warna-warni yang tertulis keinginan seseorang. Kemudian Senju pun mengajak Takemichi melihat ke tempat itu, dan dia juga mengajak Takemichi menulis keinginan atau harapan. Sesampai di sana, Senju bertanya pada Takemichi, "Apa yang kamu tulis?" Takemichi pun memperlihatkan pada Senju. Harapan Takemichi adalah dia ingin mengalahkan Maiki. Namun setelah Senju melihat itu, dia tertawa. "Itu keinginan yang membosankan," ujar Senju. Sementara itu, Takemichi menyuruhnya untuk diam karena dia hanya ingin menulis tujuannya saat ini di kartu itu. Sedangkan Senju sendiri, dia menulis, "Aku akan melindungi Hanagaki." Melihat hal itu, Takemichi pun tersenyum. Senju mengungkapkan dia tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Dan hal itu pun semakin membuat Takemichi terkesima saat Senju mengatakan, "Bisakah kita menjadi teman?" Takemichi menjawab, "Iya, tentu." Dengan senang hati, Takemichi pun menerima tawaran itu. Dan jika terjadi sesuatu pada Senju, Takemichi berjanji akan melindungi Senju juga. Sementara itu, Senju menutupi perasaan senangnya saat Takemichi mengatakan itu. Senju berkata, "Aku tidak butuh kau membuat janji itu.
karena aku cukup kuat menjaga diriku sendiri. Haha, kau tidak salah, jawab Takemichi. Tapi aku menghargainya, ujar Senju. Setelah itu, mereka pun berjabat tangan dan secara tiba-tiba terjadi penglihatan masa depan. Takemichi melihat Senju yang cedera lagi, di mana saat itu Senju berkata, ia telah menepati janjinya. Penglihatan ini lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini Takemichi melihat kejadian itu terjadi di taman hiburan. Melihat Takemichi yang terdiam, Senju mencoba untuk bertanya, apa yang salah Hanagaki? Namun Takemichi tidak menjawab dan masih memikirkannya dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Bersamaan dengan itu, tiba-tiba hujan turun. Sementara itu, di toko D&D motor terlihat Draken yang sedang mengganti oli motornya. Seketika, Draken memutuskan untuk melihat hujan di luar. Draken berkata, hujan bahkan turun di bulan Juli. Kemudian dari kejauhan terlihat Inui sedang berkendara menuju ke tempat Draken. Lalu Draken bertanya, ada apa Inui? Inui pun menjawab, aku punya kabar buruk. Para anggota dari Rokuhara Tandai sedang menuju ke tempat Takemichi sekarang. Sementara itu, di sisi Takemichi, dia masih memikirkan apa yang dia lihat sebelumnya. Melihat dari percakapan Draken dan Inui, bisa jadi ini akan terjadi pertarungan antara Senju dan Takemichi melawan Rokuhara Tandai. Rokuhara Tandai ingin menyerang Takemichi, Senjulah yang akan melindunginya. Melihat Senju yang lebih dulu mencari tempat berteduh, Takemichi masih diam saja. Takemichi juga masih berdiri di tengah jalan sambil memikirkan apa yang sedang terjadi. Bisa saja saat itulah Takemichi diserang. Yang jelas Senju menyadari itu dan bergegas untuk melindungi Takemichi. Jadi inilah pembahasan chapter 219 Tokyo Revengers. Saya Tanjiku 87 pamit undur diri.